Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Mas bersama gua Willy. Seperti biasa, di channel ini kita akan bahas info-info penting seputar emas, mulai dari review-review, tips and trik sampai dengan investasi. Jadi buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, bisa langsung subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Berbeda dari video biasanya, video ini adalah video Q&A. Jadi, gua akan jawab pertanyaan kalian yang menarik yang udah masuk di komen video atau juga di postingan community. Sebelum gua jawabin satu-satu, gua mau ngucapin kalian semua selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, kalau misalnya ada ucapan gua yang salah, atau ada editan gua yang salah, atau ada kata-kata gua yang kurang berkenan. Gua mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan yang pertama dari Kak Daily Herman. Kak mau nanya, platform yang menyediakan cicilan emas di mana ya? Contoh aplikasi gitu, #Q&A. Menurut gue cukup banyak ya aplikasi emas digital yang nyediain fitur cicilan emas. Kayak Peluang, Pegadaian Digital, Tamasya, dan juga Indogold. 4 aplikasi ini kita bisa cicil emas di situ. Jadi kalau misalnya kalian mau cicil, bisa cek 4 aplikasi ini ya. Pertanyaan yang kedua itu dari Dings Official Music Re-Upload. Kak mau tanya, kalau pabrik emas tutup dan persediaan emas ditambang habis, gimana nasib emas dan harga emas apabila terjadi? Ini pertanyaan unik banget sih, dan sebenarnya gue begitu lihat ini baru gue research ya. Jadi emas itu memang sumber daya alam yang bisa habis karena ditambang terus-menerus. Tapi uniknya emas itu beda dengan minyak bumi dan juga batu bara yang hanya sekali pakai. Emas itu bisa didaur ulang lagi. Contoh kayak misalnya kita bikin cincin dari emas batangan. Cincin itu kita bisa daur ulang lagi jadi emas batangan lagi. Kalian tahu nggak sih sebenarnya HP kita ini, HP kita semua itu di dalamnya itu ada kandungan emasnya. Walaupun memang nggak berat-berat amat. Emas ini dipakai untuk konduktor, untuk mengaliri arus listrik. Karena emas itu adalah konduktor yang baik ya. Nah, emas yang dipakai di HP ini bisa didaur ulang dan dijadikan emas batangan lagi, sehingga itu memperlama atau memperpanjang umur dari persediaan emas yang ada di dunia ini ya. Terus gue juga research lagi sih sebenarnya. Ini bagus juga nih pertanyaannya buat gue research ya. Menurut artikel dari liputan6.com, artikelnya di tanggal 28 September 2020. Emas itu ada di tempat yang tidak mungkin diprediksi. Contohnya ada di dasar laut dan juga ada di bulan. Cuman memang penambangan belum ada sampai ke sana ya, karena memang emas itu dinilai tidak ekonomis ya. Kos penambangannya itu akan lebih mahal dibandingkan dengan harga emas itu sendiri. Jadi belum ada penambangan ke daerah-daerah kayak gitu, kayak dasar laut atau mungkin di bulan. Tapi 100 tahun lagi kita nggak tahu nih harga emas berapa. Jadi bisa jadi yang di dasar laut penambangannya dibuka karena harga emasnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penambangannya. Tapi untuk sekarang ya yang di permukaan-permukaan aja, seperti kayak di Grasberg, di Papua, yang kayak gitu-gitu lah ya, yang ada penambangannya. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Kak Kimomo. Kemarin saya jual kalung 5 gram kode 420. Kok di mahal 1.500.000? Emang harganya segitu ya Om? Makasih. Nah ini sering salah kaprah nih customer ya. Saya jelasin dulu. Cara ngitungnya adalah dikaliin aja. Misalnya kalian punya kode 420 nih. Berarti kadarnya kan 42% ya. 42% dikali aja harga emas saat ini. Harga emas saat ini kalian bisa cek di hargabebeknya logamulia.com atau di goldprice.org. Langsung aja dikali. Itu adalah harga emas kira-kira ya. Harga emas yang kalian punya. Tapi jangan dibandingin sama harga jual toko ya. Karena harga jual toko itu lebih mahal pasti. Karena ada harga emas, tambah ongkos bikin, dan juga tambah margin atau keuntungan si toko. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Anthony and Friends. Wah, ini temen gue nih, keren nih ya. Investasi terbaik kalau menurut Warren Buffett, investasi terbaik itu adalah investasi ke diri kita sendiri. Karena nggak ada orang lain yang bisa ngambil itu. Faktor satu-satunya atau faktor utamanya itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita rajin ya mungkin hasil investasi itu bakal cuan atau menguntungkan ya. Sebaliknya kalau misalnya kita malas ya mungkin nggak untung. Jadi saya nggak pernah bilang di sini investasi emas itu adalah investasi yang terbaik maupun investasi yang lain.
Investasi itu sebenarnya cocok-cocokan. Jadi pilih aja sesuai dengan profil resiko kalian dan pilih sesuai dengan budget kalian. Yang penting jangan ngelukain cash flow kalian atau jangan ngebebanin hidup kalian buat investasi itu. Dibawa fun aja, dibawa santai aja. Jadi kalau misalnya kita fun, kita santai ngelakuin sesuatu, pasti akan lebih mudah untuk konsisten. Bagus tuh pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini dari Siti Hawa Ihda. Pak, misal saya mau beli emas di Antam, lalu misal mau dijual lagi, tapi di toko emas terdekat. Apakah harga buybacknya sesuai pada saat nanti atau di bawah harga buyback? Karena setahu saya toko emas biasanya akan ngasih harga di bawah pasaran kalau kita bukan beli emasnya ke dia dulunya. Semoga dijawab. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih ya. Saya jelasin dulu. Itu berlaku buat perhiasan. Biasanya kalau misalnya perhiasan itu kita beli di toko A dan jual di toko B, itu harganya akan turun. Karena toko B juga mau untung ya. Jadi mereka membuybacknya ya lebih murah dibandingkan dengan harga emasnya. Terus kalau misalnya untuk Antam sendiri, tergantung tokonya sebenarnya. Jadi kalian harus cari referensi dulu dari harga logamulia.com. Jadi dibandingin, jangan sampai emas kalian itu di buyback di bawah dari harga logamulia.com. Jadi Antam itu sebenarnya lebih fleksibel menurut saya, bisa dijual di mana aja. Tapi pastiin harga buybacknya harus lebih tinggi daripada harga logamulia.com. Cari aja referensi beberapa toko emas, atau misalnya kalian bisa datang ke pasar misalnya atau mall yang banyak toko emasnya, datangin aja satu-satu dan tanya berapa harga buybacknya. Dan pastiin kalian udah tahu berapa harga buyback di logamulia.com ya. Oke, itu pertanyaan bagus. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahmat Dan. Menurut Om, apakah apps digital seperti ini bakalan tetap eksis ke depan? Dan kalau ada dua pilihan invest, pilih digital currency atau emas. Kalau melihat pertumbuhannya, menurut saya iya bakal tetap eksis. Bahkan semua perusahaan bakal mendigitalisasi semua lini bisnisnya, termasuk di emas ini. Kayak sekarang misalnya banyak toko emas yang juga jualan di e-commerce atau juga di Instagram. Itu adalah bukti bahwa dunia ini tuh udah digitalize ya. Jadi yang digital bakal ngalahin yang konvensional. Jadi semua bakal beralih ke digital kalau misalnya kita lihat polanya ya sekarang. Terus kalau misalnya ada dua pilihan invest, pilih digital currency atau emas. Menurut saya pilih yang kalian tahu, jangan yang nggak tahu atau cuman ikut-ikutan aja. Kayak misalnya saya pilih emas karena saya ngerti emas itu gimana. Kalau misalnya kalian ngerti digital currency, ya boleh investasi ke digital currency. Dan jangan asal coba dan jangan cuman ikut-ikutan aja, tapi pelajarin dulu gimana caranya investasi tersebut menghasilkan duit buat kalian. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Gerva Delwis. Maaf mau tanya, kami punya emas simpan di rumah, terus rumah itu kena kebakaran. Terus emasnya meleleh semua dan lelehannya jadinya warna hitam kayak keabu-abuan. Mungkin pertanyaannya ini maksudnya adalah emasnya itu masih berharga atau enggak ya? Jadi saya jawab itu emasnya itu masih berharga. Karena keuntungannya itu dari emas walaupun udah berubah bentuk, udah dibakar tetap berharga. Jadi emas yang udah hitam itu nanti bisa dipakai lagi, bisa dicetak lagi, dibikin jadi perhiasan dan juga logam mulia atau emas batangan. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya emasnya kebakar atau apa, mungkin ongkos bikinnya yang akan hilang aja ya. Jadi emas itu tetap akan bernilai harganya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan menarik dari YouTube channelnya Halo Emas. Sekarang gue mau jawab beberapa pertanyaan yang cukup banyak ditanyain di YouTube channelnya Halo Emas ya. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu info bagaimana membuka toko emas atau memilih supplier emas. Harus beli di mana? Jadi gue udah beberapa kali ngobrol dengan salah satu supplier emas gue. Info dari mereka yang gue dapetin malah kalau misalnya kita mau buka toko emas dan kita belum punya ilmunya, lebih baik urungin dulu niatnya karena nggak semudah itu buka toko emas. Jadi menurutnya mereka kita harus punya modal. Yang pertama, modal harus besar, udah pasti lah ya. Yang kedua itu ilmu. Ilmu itu nggak bisa dibeli di mana-mana. Kita harus praktek. Kita harus jalanin sendiri gitu toko emasnya. Kayak kemarin gue podcast sama toko emas Gajah Tuban juga. Menurut beliau, teori itu nggak bisa. Kita harus praktek dan ya jam terbang lah ya. Kita harus bener-bener jaga di situ dan kita harus bener-bener cari ilmu di situ. Jadi kalau misalnya kalian belum punya ilmu dan juga modal dan resource yang lain, lebih baik urungkan niat kalian untuk buka usaha toko emas. Karena
buka toko emas itu agak susah menurut gua. Tapi jangan berkecil hati. Kalau misalnya kalian bisa kerja dulu di toko emas atau mungkin punya kenalan, punya temen atau punya saudara yang buka toko emas, bisa belajar dari mereka karena biasanya yang ada relasi gitu lebih mau ngajarin sih dibandingkan dengan yang nggak punya relasi ya. Jadi tetap semangat kalau yang mau buka toko emas karena peluangnya masih gede banget. Pertanyaan yang kedua adalah tentang kode emas asli. Jadi sebelumnya gue udah bikin videonya tentang arti kode pada perhiasan emas. Banyak yang salah kaprah ya, banyak yang nanyain kode 700 asli nggak bang? Kode 750 asli nggak bang? Kode SS asli nggak bang? Menurut gue kita nggak bisa lihat dari kodenya aja. Kita harus lihat dari siapa yang nulis kode itu. Karena ada beberapa oknum bahkan yang nulisnya kadar 700 tapi kadarnya itu cuma 60%. Jadi menurut gue itu nggak bisa jadi salah satu pertimbangan emas itu asli atau palsu. Kita harus tahu pabrik mana yang nulis kode itu, kredibel kah, terpercaya kah. Bahkan gua pun bisa, kalau gua mau ya, gua pun bisa bikin cincin yang kadarnya 375 tapi gua cap 750. Itu bisa banget karena capnya itu dijual di peralatan toko emas ya. Makanya jangan cuman fokus ke kodenya aja, tapi fokus juga ke siapa yang nulis kode tersebut. Oke, itu tadi video Q&A kali ini. Gue mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan dari kalian yang nggak bisa gue jawabin di sini satu-satu. Terus kalau misalnya kalian ada punya pertanyaan lagi, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti mungkin akan dibuat part 2 Q&A. Terus kalau misalnya kalian punya ide atau misalnya punya kritik, juga bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video Q&A kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun ide, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.